Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan, ketika diminta meningkatkan takwa, Allah gunakan alladzina, semua tanpa kecuali. Tapi ketika dipraktekkan tawaran takwa itu, maka tawarannya menjadi personal, menggunakan man. Seakan-akan ingin mengatakan, hei, dari semua yang banyak ditawari meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh itu, adakah di antara kita semua ada yang mau melakukannya? Saya bertanya, ya Allah, kalau saya kerjakan, apa yang saya peroleh? Waman. Makanya para ulama memberikan juga penjelasan, ketika kita menemukan man di dalam Al-Quran, menunjuk pada amalan, maka rasakan ayat itu untuk kita secara pribadi. Wa may yattaqillaha, hei Adi, kalau engkau mau meningkatkan takwamu kepada Allah, bawa. Sehingga tawarannya menjadi personal, maknanya general. Kepada setiap kita, tapi tawarannya masih umum. Maka terjemahkan dengan siapapun. Saya agak kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa, Ustaz. Karena sampai saya tiba di Masjid At-Taqwa ini, saya belum temukan itu barang punya siapa. Waman, dan siapapun, yattaqillah, ingat pakai ya. Satu dari 4 huruf Anita, ada Bu Anita di sini. Anita, gabungan Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Jika kata kerja dibuka dengan salah satu Hamzah, Nun, Ya, dan Ta. Yattaqi, nattaqi, attaqi, tattaqi. Pakai satu dari 4 huruf ini, maka dia punya 3 arti. Hal, istimrar, wal istiqbal. Present, continuous, and future. Sekarang, terus dijaga sampai kapanpun, sampai kita kembali pada Allah. Wa may yattaqillaha, dan siapapun di antara kita, tak peduli apa jabatannya, apa jenis kelaminnya, besar kecilnya, tua mudanya, yattaqillah, dia konsisten meningkatkan takwa kepada Allah. Saat dengar ayat ini dia coba tingkatkan, keluar dari masjid dia coba jaga tingkatkan, besok dia tingkatkan, sampai kapanpun dia hidup dia coba tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi pada semua persoalan yang dia alami pada hidupnya. Perhatikan dahsyatnya takwa. Semakin meningkat takwanya, semakin cepat Allah berikan solusi. Bukan tak punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Karena persamaan Quran mengatakan, sepanjang orang hidup, itu pasti mendapatkan masalah berupa ujian. Walanabluwannakum bisyai. Al-Baqarah ayat 155. Dan aku pastikan setiap yang hidup itu, aku uji dengan persoalan hidup. Bukan ingin menjadikan hidupnya bermasalah, bukan. Tapi ujian itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. SD kelas 6 mau masuk SMP. Mau naik SMP, apa dulu yang dilewati? Ujian. Tak mungkin naik tanpa ujian. Kenapa harus diuji? Supaya bisa dipastikan bisa mengikuti pelajaran di SMP. Artinya ilmunya naik. Demikian hidup kita juga dalam kehidupan. Diberikan oleh Allah ujian sesuai kemampuan kita, supaya kualitas kita bertambah. Supaya kemampuan kita naik. Kalau tidak diberikan ujian, tidak naik kemampuan kita, tidak bertambah kualitas hidup kita. Maka menariknya, semua persamaan kehidupan, setiap orang hidup pasti ada ujian. Pasti ada masalah. Tak ada orang hidup yang tak punya masalah. Oh, ini tenang-tenang begini senyum, bawa masalah ini. Sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada. Ya, selesai pengajian kita. Nah, ada orang-orang yang saat akan menghadapi masalah itu, oleh Allah didahulukan solusinya, sehingga ringan menghadapinya. Masalah rizki, sebelum berpikir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Bergantung takwanya, semakin meningkat takwanya,
Bahkan ada orang belum meminta, Allah sudah berikan. Belum minta, sudah disiapkan. Contoh di Al-Quran. Ibu kenal Siti Maryam? Ya, hanya di Malang, di Batu yang kenal Siti Maryam. Siapa sebetulnya ibu? Sayyidah Maryam, anaknya Sayyidah Hana. Sayyidah Hana istrinya Imran alaihimussalam jami'an. Maryam semakin meningkat takwanya, pamannya yang bahkan Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, belum diantarkan sudah ada kebutuhannya di mihrabnya. Di mana ditemukan? Di surah Ali Imran. Di ayat berapa? Ayat 37. Lihat paling kiri sebelah bawah di pojok tuh. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Maka usaha orang tua yang menjadikan anaknya semakin meningkat takwanya, semakin dekat dengan Allah, dibalas oleh Allah. Diterima amalan orang tua itu, dirawat anak itu oleh Allah, diperhatikan dalam hidupnya. Dirawat itu diberikan semua kebutuhan-kebutuhan, diperhatikan dalam kebaikan. Setiap kali pamannya Zakaria mengantarkan kebutuhannya di mihrab, sudah ditemukan apa yang diperlukan itu. Musim anggur ada anggur biasa, bukan musim anggur ada anggur. Apa yang mau diantarkan ada, mau diantarkan ada. Karena sejak kecil diperkenalkan dengan Allah, ditingkatkan takwa kepada Allah, dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria. Apa yang keluar di lisannya Maryam alaihissalam itu? Ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Aku mau antarkan sudah ada. Perhatikan jawab Maryam. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini sumbernya dari Allah. Belum dicari, sudah ada. Jadi semakin meningkat, semakin diberikan solusi. Di rumah tangga ada masalah. Ini kan suratnya surat At-Talaq. Puncak persoalan tertinggi di rumah tangga, perpisahan. Ada data statistik sekarang. Saya tanya penghulu dalam satu momen pernikahan kemarin di Jakarta. Ternyata dari satu pernikahan yang terjadi sekarang, perbandingannya di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Jadi Indonesia itu kalau ada satu yang menikah di hari yang sama, di waktu yang sama, secara statistik itu ada 50 yang berpisah. Talak. Di surat At-Talaq ada bab takwa di rumah tangga. Ternyata takwa pun itu menyampaikan keharmonisan dalam rumah tangga. Semakin meningkat, semakin selesai urusannya. Nabi Ya'qub alaihissalam, Quran surah 12 ayat 86, paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Setiap menemukan masalah di rumah tangganya, melihat perilaku anaknya, apakah marah? Apakah mencela? Apakah menghardik?